Sudah itu ya, secara personal anggota ID itu sudah terlibat sebenarnya dalam upaya-upaya penanganan bencana. Yang susah itu kan koordinasi itu gampangnya dibicarakan tapi sangat sulit dilaksanakan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semua dan tentunya seluruh dokter di Kota Padang dan masyarakat di Kota Padang. Hari ini Sabtu 14 November 2014 di studio podcast ID Cabang Padang di Mangosarporo telah hadir di hadapan kita dua narasumber dalam acara bersama ID dan BPBD Kota Padang siap siaga menghadapi bencana. Dan kita berdoa bencana tidak terjadi di Kota Padang, namun jika terjadi kesiapsiagaan dari ID, dokter di seluruh Kota Padang beserta keluarganya tentunya sebagai masyarakat yang madani di Kota Padang siap siaga menghadapi hal tersebut. Mari kita sapa dan dua narasumber kita yang hadir hari ini. Alhamdulillah, yang pertama Ketua ID Cabang Padang, Ketua kita Bapak Dr. Yendra. Selamat pagi Pak Yendra. Selamat pagi Dr. Ivan. Ya, selanjutnya Pak Titon, Kepala Sekretaris BPBD Kota Padang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ivan. Sebelum kita tanya-tanya bincang-bincang terkait bagaimana siap siaga di Kota Padang ini, tentu kita tanya dahulu profil dari masing-masing narasumber kita. Mungkin Dr. Yendra sebagai Ketua ID Cabang Padang, bagaimana Dok profil ID Cabang Padang serta anggotanya? Silakan Dok. Ya, baik. Jadi ID ya singkatan dari Ikatan Dokter Indonesia, merupakan organisasi nasional ya, dan kita di Padang berdiri sebagai ID Cabang Padang. Nah, secara keanggotaan tentu anggotanya adalah dokter ya. Jadi sudah dilantik dulu sebagai dokter baru bisa mendaftar sebagai anggota ID. Ya. Nah, saat ini kita di Kota Padang ada 2.800 lebih Banyak anggota ID Padang ya. Dan dari 2.800 itu sebenarnya ada sekitar 600-an spesialis, kemudian 700-an peserta didik program dokter spesialis. Oh iya. Ya, arti, spesialis. ya berarti dokter umum sekitar 1.400. Wah, yang paling banyak dokter Paling umum banyak berarti ya. Nah ini pemerataan atau penyebaran anggota kita di mana aja nih Dok? Apakah di rumah sakit atau bagaimana, atau di kampus mungkin? Ya, semua sektor yang butuh tenaga dokter kita ada di situ. Dominannya adalah di rumah sakit tentunya, karena pasti rumah sakit membutuhkan banyak tenaga dokter, bukan hanya dokter umum, dokter spesialis juga. Kemudian di kampus ya, karena kita sudah ada di Kota Padang ya, ada dua fakultas kedokteran, Universitas Andalas dan Universitas Baitur Rahmah. Nah, selain dari itu tentu di jajaran dinas kesehatan ya, di puskesmas, Iya. kemudian juga di klinik ya. Klinik ya, itu tersebar di seluruh kecamatan kelurahan Kota Oh iya, Padang. Sampai sampai pinggir pelosok. luar, sampai pelosok, jadi ada dokter. Nah ini Papiko, sampai Papiko. enggak, sekarang nggak ikut. Oh, nggak Papiko lagi. Mall sudah ada yang baru. Iya. Alhamdulillah, berarti sebenarnya SDM dokter di Kota Padang ini sudah merambah sampai pelosok, dan semua masyarakat di Kota Padang ini berarti terlayani lah dengan jumlah dokter yang ada dan merata ini di Kota Padang. Ya, harusnya terlayani dengan jumlah itu. Cuma masih ada keluhan mungkin dari masyarakat ya, merasa tidak terlayani. Jadi mungkin kita perlu kaji juga itu kenapa masih ada keluhan. Karena kalau 2.800 itu udah sangat melebihi dari katakanlah kuota ya.
Iya. Dari WHO itu standarnya satu dokter untuk 1.000 penduduk. Nah, Nah, kalau penduduk Kota Padang hanya 1 juta kurang ya, 900.000 lebih. Nah, artinya ya 1.400. dokter umumnya udah 1.400 kan, itu sudah jauh berlebih. Iya. Nah, jadi ya kalau kita bicara pemerataan tentu nanti kita duduk lagi dengan dinas kesehatan ya. Iya. Nah, artinya ini potensi sumber daya ID nih, Pak Kalaksa ini, yang bisa disinergikan dalam setiap manajemen fase bencana. Nah, sebelum bicara tentang bencana, tentu kita mintakan dulu penyampaian profil nih dari Pak Kalaksa kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Ivan, Dr. Rendra. Kami ya dari BPBD Kota Padang, Kalaksa BPBD Kota Padang, yang mana itu Badan Penanggulangan Bencana ini adalah yang mengurus sektor kebencanaan. Merupakan leading sektornya itu BPBD. Kalau kita lihat anggota BPBD itu jumlahnya tidak banyak. Itu lebih kurang 60 orang kan gitu. Di Kota Padang, Pak? Iya, di Kota 60 Padang. orang. Ya. Cuma dia bisa menggerakkan banyak insan-insan kebencanaannya gitu. Bisa saja seperti Pol PP itu bisa Linmas Pol PP, Damkar gitu kan, TNI Polri gitu kan. Kemudian insan-insan kebencanaan seperti kelompok siaga bencana itu ada di setiap kelurahan di Kota Padang, setiap kecamatan gitu. Masyarakat awam berarti. Kelompok siaga bencana itu istilahnya relawan-relawan lah kan gitu. Juga termasuk bagian kesehatan itu puskesmas. Jadi BPBD itu dia tupoksinya itu sebagai leading sektor ya. Namun secara tugasnya BPBD anggota-anggota itu ada namanya bagian Pusdalop, Pusdalop. Ya ini pusat pengoperasian kan gitu ya. Itu mereka tuh piket 24 jam itu. Jadi kota ini dijaga lah 24 jam apapun yang terjadi. Nah, seperti informasinya bisa dihubungi ke nomor 112 seperti kebakaran, kebanjiran ataupun pohon tumbang, huru-hara. Jadi itu intinya BPBD siap lah untuk berkolaborasi dengan seluruh insan-insan kebencanaan terhadap penanggulangan bencana. Begitu Pak. Terima kasih. Bicara tentang bencana ini kan bulan bertiga ini Pak, September, Oktober, November, 4 ya, Desember lagi. Ini cuacanya ekstrim. Nah, gimana kondisi bencana Kota Padang dengan cuaca ekstrim saat ini? Terima kasih Dr. Ivan ya. Memang sebulan ini baik dari pusat sampai ke daerah itu lagi sering menginformasikan tentang bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi. Iya, ada banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Yeah. Dan itu memang sangat banyak sekali kejadian-kejadian seperti abrasi pantai, pohon pelindung itu bertumbangan, ada longsor gitu. Jadi memang kita Kota Padang ya, kita melaksanakan persiapan kesiapsiagaan. Adapun yang sudah kita lakukan kemarin itu 2 minggu yang lalu, yang pertama itu kita melatih tim reaksi cepat kita. Tim reaksi cepat, ya TRC namanya, itu bekerja sama dengan Basarnas. Kita latihan drill ya. Ada juga yang di Bungus tuh di Pantai Karolin, bagaimana penyelamatan di evakuasi ya. Juga dalam 3 hari ini kita melaksanakan gladi kesiapsiagaan. Nah, itu ya bagaimana membuat SOP tentang kesiapsiagaan terhadap banjir. Banjir. Juga kemarin 3 hari yang lalu ya, dengan kita apel siaga ya bersama Bapak Wali Kota, seluruh OPD seperti Pol PP, Damkar, kesehatan,
Dinas Lingkungan Hidup, PU, bagaimana kesiapsiagaan personil dan peralatan jika terjadi banjir, tanah longsor ataupun cuaca ekstrim di Kota Padang. Nah, kembali nih kepada Cabang Padang ini. Dokter yang 1.400 kan ini sejauh kita yang dokter umum ini tersebar ini sampai ke pelosok tadi ya. Nah, sudah pernah tidak melakukan apa ini tangkap bencana yang sudah pernah dilaporkan atau terlibat aktif anggota kita dalam tangkap bencana di Kota Padang, gimana itu? Ya, sebenarnya kalau untuk keterlibatan tentu kawan-kawan di lapangan selalu terlibat ya ketika dibutuhkan. Karena memang korban-korban bencana itu biasanya muaranya ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat kan gitu. Jadi terkait dengan pertolongan pertama atau kegawat daruratan, tentu ini menjadi domain dari sejawat anggota ID Cabang Padang. Berarti setiap hari selama musim bencana ini dokter-dokter kita di Kota Padang ini siap siaga juga ini di puskesmas atau di tempat kerja masing-masing menerima korban kalau ada yang ketimpa pohon atau ranting yang jatuh, itu yang ada luka, itu kawan-kawan juga sudah terlibat aktif. Nah, sekarang kita bicaranya tentang sinergi. Nah, ID Cabang Padang ini termasuk dalam, tadi Bapak menyebut ada KSB, ada insan kebencanaan. Kalau Bapak kira-kira mengkategorikannya, kalau kami ID ini di kebencanaan itu di mana bagiannya? Ya, terima kasih Pak Ivan ya. Urusan bencana ini urusan bersama. Betul. Bukan urusan BPBD saja. Siap. Itu kita harus berkolaborasi. Ada namanya konsepnya itu pentahelik. Itu pentahelik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa kan gitu. Jadi itu harus berkolaborasi ya supaya penanganan bencana itu terencana dan ini terpadu dan menyeluruh kan gitu. Betul. Jadi kita memang di Kota Padang nih ada namanya kegiatan Padang Tangguh Bencana. Apa tuh Pak? Ya, kita memberikan sosialisasi simulasi ke masyarakat kan gitu. Ada namanya kelurahan tangguh bencana di sana, ada kampus tangguh bencana, ada sekolah tangguh bencana. Nah, kita selalu mengadakan sosialisasi simulasi ke masyarakat. Jadi terkait dengan ID tadi, memang sebenarnya ID sangat kita butuhkan. Ini terlebih tentang ilmu ini ya, ilmu keperawatan atau ilmu kedaruratan pertolongan pertama kan gitu. Jadi bagaimana nanti jika terjadi bencana atau pasca bencana, tentu bagi yang korban tentu dibutuhkan pertolongan pertama. Bagaimana penanganannya? Jadi sebenarnya selama ini mungkin karena belum maksimal aja gitu. Mungkin ke depan itu sebenarnya sangat diperlukan. Jadi dalam acara-acara sosialisasi mungkin dari ID bisa ini berkolaborasi dan ini memberikan pengetahuan tentang pertolongan pertama terhadap kebencanaan ya gitu. Nah, kalau memang bicara tadi Bapak mengatakan ada simulasi itu kan tentu butuh namanya pelatihan dan pendidikan. Nah, berarti sejauh ini selama ini BPBD Kota Padang dalam fase prabencana mitigasi ini melakukan pelatihan dan simulasi bagi insan kebencanaan gitu ya, Mas? Iya, kita melakukan sosialisasi simulasi ya ke masyarakat terhadap kebencanaan gitu. Mungkin kedepannya itu mungkin dari segi pertolongan pertama terhadap kebencanaannya dari tenaga medisnya itu juga harus dilibatkan gitu. Alhamdulillah. Berarti kedepannya ID akan menjadi mitra. Iya, siap ya. Mitra dalam setiap fase penanganan bencana. Nah, bicara fase nih Pak. Fase ini kalau masyarakat bilang bencana itu tuh 3 aja. Sebelum bencana, saat bencana, sesudah bencana. Apakah
Demikian Pak fasilitasnya, mohon makanya. Iya benar ya Pak Ivan ya, kan kalau konsep bencana itu ada pra bencana sebelum terjadi bencana kan itu termasuk di dalamnya itu mitigasi ya, Mitigasi. dan kesiapsiagaan seperti ini kan, termasuk ini mitigasi juga ini, informasi tentang kebencanaan. Kemudian ada saat bencana itu tanggap darurat ya, apa yang saat terjadi bencana itu apa yang harus kita laksanakan, bagian medisnya bagaimana, bagian dapur umumnya kan gitu ya. Jadi kemudian ada namanya pasca bencana, itu lebih ke rehabilitasi dan rekonstruksinya kan gitu. Jadi memang fase kebencanaan itu ada 3 tahap tadi gitu. Betul ya, ada 3 tahap. Nah ini kepada ketua ini, kan 3 tahap daripada bencana. Kira-kira peran dokter dalam hal ini anggota ID cabang Padang dalam menyikapi atau mengisi kegiatan di 3 fase tadi. Apa kira-kira di pra bencana peran dokter kira-kira apa yang bisa diberikan itu Pak Ketua? Ya, jadi sebenarnya kita pada semua fase itu berperan ya, baik itu di pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Biasanya kalau terkait mitigasi tentu kita lebih banyak ke edukasi bagaimana mungkin tata laksana kegawat daruratan ya. Beberapa kali kita juga sudah mengadakan latihan pijat jantung ya, tempat rekor muri kan kemarin kita, itu dari ID cabang Padang. Nah, itu sebenarnya kan bagian dari memperkenalkan kepada masyarakat awam bagaimana melakukan tata laksana kegawat daruratan ketika tim medis belum datang. Nah, jadi sehingga setiap orang itu diharapkan bisa gitu. Nah, tentu targetnya adalah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Nah, kalau pada saat bencana ya tentu kita sangat terlibat ya untuk menangani korban-korban bencana, baik itu korban-korban kesakitan maupun yang meninggal ya. Biasanya kita juga melakukan identifikasi. Betul. Ya kan. Nah, kalau pasca bencana biasanya rehabilitasi. Kita juga terlibat di situ memberikan layanan-layanan kesehatan, mungkin penyakit pasca bencana ya, biasanya banyak penyakit ya berhubungan dengan wabah di tempat pengungsian, termasuk juga terapi psikologis, trauma healing, ketakutan, stres pasca bencana itu banyak diderita oleh korban atau pengungsian. Ya, jadi di semua fase kita selalu bisa terlibat itu. Dan selama ini memang kita lakukan. Bahkan Dr. Hermansyah yang koordinator bidang kebencanaan kita itu sudah malang melintang, bahkan di Palu ikut, di Mamuju ikut gitu. Nah, jadi yang jauh aja kita terlibat ya, turun langsung ya, apalagi di tempat kita sendiri. Ya, jadi di cabang Padang ada bidang namanya tanggap bencana dan pengabdian masyarakat. Dr. Hermansyah ortopedi sebagai koordinator, dan beliau secara individu sendiri sudah pengalamannya, jam terbangnya cukup tinggi. Di Palu, Mamuju, tidak pernah tinggal. Kemarin mau ke Palestina cuma ada pandemi. Begitulah. Nah ini militansi kawan-kawan dokter gini loh Pak Vito. Nah, besar harapan kami mungkin kolaborasi sinergi dengan ID cabang Padang yang anggotanya tadi 1.400 dokter umum, 600 spesialis. Nah, mungkin yang sedang sekolah mungkin belum bisa aktif, tapi kalau berdasarkan ketika diperlukan itu tahun administrasi bisa. Tahun 2009 kita gempa Padang itu peran BPDS luar biasa. Yang mereka yang stay di rumah sakit ya sekian kali 24 jam gitu. Nah, ini yang menjadi potensi sebenarnya. Potensi yang dimiliki ID cabang Padang dengan jumlah anggota yang banyak, tersebar merata, dan bisa bersinergi di lapangan dengan kawan-kawan insan kebencanaan lainnya ya Pak ya. Nah,
Ini yang mungkin ke depannya baik tadi mungkin secara sebelum kita mulai acara Bapak menyebut ada coffee morning ya Pak ya. Iya. Nah, gimana itu coffee morning nih Pak? Coba apa itu coffee morning di Kota Padang dari BPBD ini gimana? Baik, mungkin salah satu ya apa namanya mitigasi ataupun kegiatan kita pra bencana ini memang adanya coffee morning. Yaitu kita berkumpul ya minimal 2 bulan sekali. Ya. Ada juga yang 1 bulan sekali. Itu insan-insan kebencanaan itu berkumpul membicarakan isu-isu yang terjadi pada saat sekarang ya gitu. Jadi itu gunanya itu untuk apa kan gitu. Jadi jangan kita insan-insan kebencanaan itu bertemunya saat bencana saja. Tapi sebelum bencana kita sudah berjumpa, jadi saling ada silaturahmi ya, hubungan emosional kan gitu, koordinasi kan ya, itu tujuannya. Itu insan kebencanaan dari PMI-nya, Basarnas-nya, TNI Polri-nya gitu kan, kelompok siaga bencananya gitu. Nah, jadi mungkin kedepannya apa namanya kalau dari ID ikut sangat bagus gitu. Nanti kita undang kan gitu kan, sebab kegiatan coffee morning itu harus kita lakukan selalu gitu. Jadi apapun isu-isu terkini tentang kebencanaan itu kita bicarakan di sana gitu. Betul. Nah ini nih Pak Ketua, jadi dari Pak Victor sebagai salah satu BPBD Kota Padang mengharapkan ID cabang Padang masuk dalam KSB yang aktif di Kota Padang tentunya ke depan, dan berharap acara-acara mitigasi ataupun upaya pencegahan ya Pak ya, pra bencana, kegiatan simulasi pun mungkin bisa mengajak atau melibatkan anggota ID. Dan mungkin anggotanya bisa apa? Kalau simulasi atau apa mungkin bisa dikirim bergantian gitu ya Pak ya. Nah karena kalau kepesertaan itu dibutuhkan apa tenaga-tenaga muda nih, dokter-dokter kita yang dokter umum yang bekerja di perifer atau di pinggir-pinggir itu kan mereka lebih aktif, bahkan ada yang door to door Pak. Jadi bukan hanya standby di puskesmas, tapi ada datang dampingi apa nakes atau namek untuk posyandu, posbindu. Nah itu juga banyak kegiatan lapangan yang dikerjakan oleh kawan-kawan dokter. Nah itu mungkin mungkin yang perlu juga disampaikan di sini atau yang perlu kami mintakan. Nah bagaimana Kota Padang dengan isu yang apa ini Pak, yang megatrust. Nah ini satu mungkin ya. Apakah isu ini sebenarnya memang dari dahulu sudah ada atau memang berdasarkan riset dari BMKG lah atau dari mana memang dalam waktu dekat risiko itu tinggi atau bagaimana? Terima kasih Dr. Ivan ya. Apa namanya berbicara tentang megatrust, isu gempa dan tsunami ini memang tidak pernah henti-hentinya gitu. Yang jelas apa namanya Sumatera Barat khususnya Kota Padang itu memang diapit oleh 2 lempengan. Ada lempengan patahan Semangko ya di daratan itu mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Juga ada megatrust Mentawai itu ya. Nah, itu memang apa namanya potensi gempa di kita itu Sumatera Barat ini cukup tinggi, Pak. Iya. Ini 2 hari atau 3 hari yang lalu tuh terjadi gempa, gempa. Iya. Pariaman kemarin di nih yang di Pasaman. Ada juga yang di di Bengkulu 5 lebih kemarin. Itu kan ini juga kan di laut juga gitu. Nah, jadi dia kan ada hubungan juga dengan megatrust Mentawai itu. Nah, jadi kenapa megatrust Mentawai ini jadi jadi topik ya, itu memang energi yang dipegang megatrust Mentawai itu sudah 240 tahun lebih itu belum keluar kan gitu. Jadi di sana itu ada potensi kan gitu. Ada potensi seandainya gempa terjadi 8,9 skala Richter. Itu potensinya itu energi itu bisa ada di sana. Kenapa? Energi itu tersimpan, belum ada keluar kan gitu. Jika memang ada gempa besar di sana, otomatis dampaknya juga ke Kota Padang ya, yang itu sangat besar ya, itu mengakibatkan tsunami kan gitu. Jadi kalau prediksi kita kapan terjadi itu tidak bisa belum ada ilmunya. Tapi
Tapi kalau potensi memang ada, potensi itu memang ada. Tapi sebenarnya kita tidak menginginkan ya, kalau bisa kita ini kan lah berdoa jangan terjadi kan gitu. Tetapi suka tidak suka, mau tidak mau kita harus ini siaga, dan kita harus apa namanya lebih baik kita siap jika terjadi bencana daripada bencana itu terjadi tapi kita tidak siap kan gitu. Salah satunya itulah tadi dengan mitigasi tadi dan kesiapsiagaan. Jadi isu tentang megatrust itu ada potensi, dan itu memang harus kita sikapi dengan cerdas lah kan gitu, bukan dengan ketakutan dan hoak dan sebagainya kan gitu. Nah, ini mengenai sikap sebagai masyarakat di Kota Padang ya Pak, dengan megatrust. Kalau sekarang sih sudah bencana hidrometeorologi kan sudah terjadi sebagian di beberapa titik di Kota Padang. Nah, bagaimana sikap yang harus dipunyai oleh masyarakat Kota Padang itu Pak? Kalau Bapak bilang tidak panik, tidak apa, oke, itu secara jiwanya kita harus tenang, tidak boleh panik, tapi ada persiapan khusus tidak Pak untuk siap siaga ini untuk masyarakat kita Kota Padang? Yang jelas tadi saya sampaikan bahwasanya potensi gempa itu sangat tinggi ya. Jadi terhadap isu megatrust ini sebenarnya warga kota ini sudah sangat paham sebenarnya. Cuma mungkin kita ulang-ulang kembali lah bagaimana penyelamatan diri jika terjadi gempa itu bagaimana kan gitu. Kemana harus berlari, kemana harus menyelamatkan diri gitu. Kalau kita di pemerintahan sebenarnya kita selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Contoh, kalau terhadap gempa dan tsunami itu secara peralatan kita ya, kita memiliki ada sirine-sirine yang kita pasang ya di zona merah ini. Itu tiap tanggal 26 jam 10 pagi itu kita ini cek, itu berbunyi itu. Oh, ada apa namanya Pak ya? Pengecekan sirine. Oh, jika berbunyi tiap tanggal 26 jam 10. Itu gunanya untuk apa? Kita cek jika memang terjadi nanti gempa yang besar berpotensi tsunami, peralatan itu sudah ready gitu. Nah, itu salah satu. Kemudian kita memiliki rambu-rambu ya, jalur evakuasi zona ya kan. Ada namanya blue line atau marka jalan, ada seperti di Sawahan, di Ampang, di Sisingamangaraja, pokoknya zona garis merah 2 kilo sampai 3 kilo dari bibir pantai itu, dari Bungus sampai ke Kutu Tangga itu sudah ada blue line-nya, garis ada bahasanya titik aman terhadap tsunami kan gitu. Itu titik aman. Iya, jadi warga itu bisa berlari ya, mengikuti marka itu ya, itu 2 sampai 3 kilo kan gitu. Kalau sudah ke sana itu sudah aman kan gitu. Itu rambu-rambunya sudah ada kan gitu. Kemudian juga ada shelter. Nah, kita ada shelter. Di mana Pak? Shelter di zona merah berarti ya? Iya, kalau di Kutu Tangga tuh ada 2 buah itu. Di Parupu sama Darussalam ya, Pupuk Tabing Darussalam. Kemudian di di Kaulak Karang ada 1 gitu. Kemudian bangunan-bangunan yang bisa dijadikan shelter tuh banyak. Ada 60 ada 60 buah ada. Juga seperti Masjid Raya ini juga bisa dijadikan shelter juga. Nah, itu gedung Prayoga, pokoknya gedung yang tinggi lah ya. Ini ada di kantor gubernur juga ada nih. Building bisa dijadikan, pokoknya bangunan yang tinggi, bangunan 3 lantai 4 lantai itu bisa dijadikan shelter kan gitu ya. Jadi dapat disimpulkan warga yang tinggal di zona merah tidak perlu panik dengan mencari rumah atau pindah ke zona hijau gitu ya Pak. Cuma memahami marka tadi dan jika terjadi itu segeralah evakuasi atau bagaimana, disarankan bagaimana? Jadi begini, mungkin jika memang terjadi gempa 8,9 di megatrust di Siberut itu 8,9 itu bisa itu berpotensi tsunami. Dan itu golden time-nya, waktunya penyelamatannya ke Kota Padang itu 20 sampai 30 menit. Dari gempa terjadi tsunami datang ke bibir pantai. 20 sampai 30 menit. Di sanalah kita menyelamatkan diri. Jadi yang informasinya itu menurut ahli itu
gelombang itu dari apanya ketinggiannya 5 sampai 11 meter. Itu perkirakan ada 5 meter sampai 11 meter itu berapa tinggi gedung itu kan. Gedung aja satu tingkatnya 3 meter itu kan gitu. Jadi dalam waktu 20 menit sampai 30 menit itu kita harus menyelamatkan diri. Yang pertama tentu kita selamatkan diri dari gempa dulu. Kalau dari gempa tentu bagaimana dari gempa, yang pertama tentu kita lindungi ya kepala kita lah ya. Kalau bisa kita keluar dulu. Kalau terjadi gempa ya bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar tentu kita seperti kita berada di gedung bertingkat, tentu kita lindungi kepala kita dari reruntuhan. Biasanya itu informasinya tsunami itu terjadi itu dalam waktu 3 jam. Dalam 3 jam lamanya. Nanti air itu surut lagi. Jadi selama 3 jam itu kita tidak boleh kembali, tidak bisa menolong keluarga, istri, anak, nggak bisa. Kita menolong diri sendiri aja. Itu namanya simulasi mandiri. Itu gunanya simulasi mandiri. Kita tolong diri kita sendiri. Setelah 3 jam baru nanti tim Basarnas, BPBD, PMI atau kedokteran semuanya baru melakukan pertolongan gitu. Jadi simulasi mandiri itu sangat penting gitu. Terima kasih penjelasan Pak. Ini kita kembali ke Ketua IGI dulu. Nah, ini kan para dokter ini bekerja di instansi masing-masing. Tadi Pak Victor menyampaikan ada pentahelix ya Pak. Ada pemerintah. Dokter ada yang bekerja di pemerintah nih, dari dinas kesehatan. Kemudian ada akademisi. Dokter juga berperan di kampus. Nah, kemudian ternyata dokter juga bagian dari komunitas pentahelix masyarakat, betul ya Pak ya? Nah, sekarang dokter sendiri dalam menjalankan tugas kesehariannya di Kota Padang ini, apa tantangannya? Tantangan dokter yang selama ini muncul, baik dalam melayani masyarakat di Kota Padang, kemudian dengan dengan potensi bencana yang ada di Kota Padang, bagaimana tantangan anggota-anggota kita? Ya, sebenarnya memang kita sudah secara personal anggota ID itu sudah terlibat sebenarnya dalam upaya-upaya penanganan bencana, terutama kawan-kawan yang di dinas kesehatan. Bahkan ada juga yang terlibat di komunitas-komunitas kan, seperti yang aktif melakukan edukasi upaya mitigasi. Kemudian juga akademisi yang di kampus itu juga ada kuliahnya Pak. Kuliah kebencanaan juga ada modulnya, bahkan juga sampai ke simulasi kan. Kemudian di rumah sakit pun kawan-kawan itu juga melakukan pengujian HOSDIP ya. Hospital Disaster Plan itu selalu diujikan setiap 26 April kalau salah Pak. Setiap tahun itu selalu diulang untuk bagian dari upaya mitigasi, mengedukasi semua karyawan rumah sakit bagaimana bersikap ketika terjadi bencana. Jadi kalau secara personal anggota ini itu sudah sangat aktif. Nah, cuma kan yang kita harapkan adalah secara organisasi nih Pak. Alhamdulillah. Di podcast ini alasan BPBD dengan Ketua ID tentu setelah ini ada MOU-nya atau MOU-nya untuk kesiapsiagaan ini Pak. Nah. Jadi kalau dulu saya selalu itu Pak ada perwakilan ini dalam pertemuan kebencanaan itu. Nah, tapi mungkin karena itu tadi dinas kesehatan udah ada dokternya gitu kan, akhirnya ya secara lembaga ini hilang aja dari pertemuan-pertemuan. Jadi kita berharap ini ke depan karena memang untuk koordinasi ketenagaan tentu kita di organisasi ini lebih luas Pak. Kalau dinas kesehatan tentu dia yang menjadi staf dinas kesehatan itu yang dalam kendali. Nah, tapi kalau secara lebih luas tentu ke anggota ID melalui Ikatan Dokter Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti
ke depan kita bisa melalui koordinasi Coffee Morning dan sebagainya tadi kembali melibatkan ID secara lembaga. Nah, terkait dengan tantangan ya tentu dari dulunya dokter itu dianggap serba tahu gitu kan. Super. Padahal kadang-kadang kita juga nggak ngerti kan. Tapi ditanya Tapi masyarakat sering bertanya. Jadi ya kayaknya ketika ada koordinasi tentu kita juga akan bisa berbagi dengan masyarakat dan bisa menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah khususnya BPBD kepada masyarakat barangkali. Itu ya, Dr. Irfan. baik. Mungkin ya yang kembali lagi kepada dokter di Kota Padang. Ini kan ada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara mandiri dari ID terkait kebencanaan ini. Nah, mungkin bisa disampaikan apa yang sudah pernah mungkin anggota ID atau ID cabang Padang terlibat dalam penanganan bencana apa saja selama ini yang sudah dilaksanakan. Mungkin masyarakat atau kawan-kawan dokter yang pengen tahu sih apa sih ID cabang Padang ini sudah turun kemana aja di Kota Padang atau di luar Kota Padang dalam bencana yang sudah beberapa tahun ini atau yang seingat ketua sudah dilaksanakan. Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Ya, jadi keterlibatan kita hampir di setiap momen yang membutuhkan dukungan SDM dalam kebencanaan kita, insya Allah sudah berjalan ya. Yeah. Nah, kalau untuk Kota Padang, ya tentu kalau yang besar ketika gempa Padang ya 2007, 2009, ya itu tentu semuanya turun waktu itu. Kemudian kalau selain dari itu kan rata-rata dominannya adalah hidrometeorologi ya, banjir. Kalau di banjir ini ya mungkin kita hanya di korban banjir terkait dengan orang hanyut itu kan identifikasi lagi ya. Jadi memang kalau untuk banjir ini tidak begitu banyak ya. Tapi kalau pasca banjir bisa banyak. Pengungsi, penyakit-penyakit di pengungsian kita mengikuti mengadakan pengobatan massal, pemeriksaan dan sebagainya. Nah, tapi secara nasional kita selalu terlibat juga baik itu gempa Aceh, gempa Palu, Mamuju, kemudian juga Jogja. Ya, kawan-kawan turun ke setiap lokasi bencana ya sesuai dengan kebutuhan yang ada dan yang berkesan mungkin yang 3 itu ya, gempa Palu, Mamuju, kemudian juga Jogja. Baik, nah itu yang kita bisa ketahui bersama bahwa dokter-dokter di ID cabang Padang ini telah berkarya ya dalam aktivitas kemasyarakatan, salah satunya kebencanaan ini. Jadi anggota kita yang tadi disampaikan ketua berjumlah lebih dari 2.800 orang telah menunjukkan eksistensinya dalam fase-fase menangani bencana. Mungkin selama ini secara individu dokternya yang di Dinas Kesehatan, di PMI, di MBSI, di Muhammadiyah mungkinnya atau yang lain-lain di insan kebencanaan sudah terlibat aktif sebenarnya dengan BPBD dalam kolaborasi sinergi, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan prabencana apapun. Nah mungkin tadi harapan ketua ya berharap ini secara lembaga ID cabang Padang itu akan menjadi lebih intens pertemuan atau keterlibatannya dengan BPBD Kota Padang untuk menangani ataupun siap-siaga bencana ini. Nah, mungkin kembali kepada Pak Piton sebagai Kalasan. Harapan dari Pak Ketua ID tadi, bagaimana kira-kiranya nih Pak? Bisa kita aktualisasikan dalam waktu dekat atau bagaimana? Atau kira-kira apa yang harus disiapkan oleh anggota ID cabang Padang atau bagaimana? Silakan Pak. Baik, Dokter Irfan ya, kalau kita sebenarnya dari BPBD terbuka gitu kan, welcome gitu. Kita insan-insan kebencanaan itu sering melaksanakan, sudah banyak melaksanakan perjanjian kerjasama kan gitu.
seperti di kampus gitu kan, di UNAN, di UNP gitu kan, kemudian di apa namanya di sekolah kan gitu. Mungkin kedepannya ini sebenarnya kalau ID sebenarnya kan sudah berbuat banyak sebenarnya, cuma lebih terkoneksi, terkoordinasi hubungannya dengan BPBD Padang. Ya kita siap aja kedepannya mau MOU atau PKS seperti yang kerjasama, dan mungkin dalam waktu dekat ya kalau ada kegiatan-kegiatan BPBD ya kita mengundang dari perwakilan ID untuk terlibat dalam kegiatan tersebut gitu. Ya. Begitu Ketua, alhamdulillah sudah disambut baik dengan baik dari Pak Kalaksa bahwa kedepannya bencana di Kota Padang ini sinergitas dengan ID cabang Padang siap terlaksana. Mudah-mudahan tidak terjadi bencananya sehingga yang terjadi adalah mitigasi terus-menerus. Iya. Ya, itu yang tidak bosan-bosannya, karena dari Pak Kalaksa sampaikan sebenarnya masalah pada waktu tanggap bencana. Nah, kita mungkin bicara tentang permasalahan nih, Pak. Permasalahan kalau waktu tanggap darurat itu sebenarnya kalau kami pikir itu adalah masalah komunikasi dan koordinasi. Nah, apakah solusi komunikasi yang sulit, sistem komandonya, atau komunikasi yang kurang efektif, koordinasinya yang tidak berjalan dengan baik? Solusinya bagaimana nih Pak untuk membuka benang yang kusut begitu? Karena pada waktu tanggap darurat kan harusnya sistem berjalan. Namun di lapangan terjadi miskomunikasi, inkoordinasi mungkin antara stakeholder atau di pentahelix sendiri, sehingga efektivitas penanganan bencana itu mungkin ada yang kurang jadinya. Nah, apakah solusi coffee morning ini akan menjadi solusi sehingga tidak ada lagi komunikasi yang terhambat gitu? Bagaimana Pak? Iya Pak, mungkin yang susah itu kan koordinasi itu gampangnya dibicarakan tapi sangat sulit dilaksanakan kan gitu. Ya, cuma mungkin di bagian insan kebencanaan sebenarnya kita kan orang-orang relawan-relawan semuanya kan sebenarnya kalau satu niat, satu tujuan. Mungkin kalau kita di BPBD Kota Padang ya, kita salah satunya mungkin coffee morning itu juga mengadakan gladi kesiapsiagaan dan sebagainya. Itu perekat itu. Jadi di sana itu sebenarnya harus kita apakan tuh ada nama SOP ya. SOP tentang operasional. Jadi operasional prosedur. Jadi siapa berbuat apa tuh harus jelas kan gitu. Di mana komandonya kan gitu. Jadi di pertemuan-pertemuan itulah maka SOP kita dudukkan kan gitu. Jika terjadi bencana nanti siapa komandonya, siapa pengikutnya dan sebagainya. Nah, bicara komando itu Pak, pada waktu tanggap darurat kalau ID cabang Padang ini masuknya di mana tuh Pak sistem komandonya? Tadi kalau di pentahelixnya di mana, kemudian di bawah koordinasi atau komando siapa kira-kira? Supaya kedepannya ID cabang Padang ini menjadi alat yang kuat bagi komando di lapangan. Jadi gimana maksudnya? Iya. Klaster kesehatan atau bagaimana? Itu saya pernah mendengar tentang klaster. Iya, yang jelaskan kalau yang jadi komando tentu kepala daerah yang teratasnya. Kalau di kota ya wali kotanya kan gitu. Baru ada turunannya gitu ya ke BPBD, kemudian ada camat, ada lurah kan gitu. Kemudian ada dari TNI Polri-nya kan gitu kan, TNI Polri. Dan Basarnasnya juga, dinas sosialnya, dapur umum kan, kemudian bagian medisnya. Memang kalau ID ini ya yang seperti Bapak Ivan sebut tadi bahwa di klaster kesehatan dia itu mungkin dia bisa berbaur di sana kan gitu dan beraktivitas di sana gitu. Di komandonya kalau ID ini komandannya pada waktu bencana itu tanggap darurat adalah kepala dinas. Kepala dinas kesehatan kota kabupaten atau provinsi tergantung skala bencana ya. Baik, nah mungkin podcast kita pada siang hari ini sudah sampai ke ujung ini Pak. Nah, sebelum kita tutup mungkin minta sedikit pesan ataupun kesan dari Pak Kalaksa dengan ID Cabang Padang untuk masalah kebencanaan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ivan ya. Bahwasanya Kota Padang merupakan kota yang kota yang asri, yang alami, yang indah kan gitu.
namun potensi bencananya juga cukup banyak karena ada banyak sungai, ada laut, ada perbukitan kan gitu, jadi potensi-potensi bencana itu sangat banyak seperti banjir, tanah longsor, kemudian cuaca ekstrim, kemudian yang sangat apalagi itu ada potensi gempa dan tsunami kan gitu. Jadi kita menghimbau seluruh warga kota kita cerdas dalam menyikapi bencana tadi gitu. Mungkin khusus di bagian di bencananya gempa dan tsunami, kami menghimbau kepada masyarakat bahwasanya jangan panik kan gitu. Bahwasanya kita dari pihak kota akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau di Kota Padang itu ada namanya Padang Tangguh Bencana. Jadi kita melakukan evakuasi, sosialisasi kepada masyarakat, kelurahan dan sekolah-sekolah kan gitu. Kemudian menyikapi saat ini memang sering terjadi gempa ya. Kita mengimbau kepada warga bahwasanya jika ada gempa yang berdurasi lebih dari 30 detik, lebih dari 30 detik itu sangat kuat itu kita agar melaksanakan evakuasi mandiri, menyelamatkan diri sendiri. Jika memang ada Megatrust Mentawai itu potensi itu memang keluar 8,9, itu durasinya untuk menyelamatkan diri kita ada 20 menit sampai 30 menit. Nah, jadi di sana kita menyelamatkan diri kita. Yang jelas kita tidak mengharapkan bencana ada. Kita berdoa agar Kota Padang ini baik-baik saja dan aman-aman saja. Namun kita harus siap. Lebih baik kita siap tetapi bencana tidak terjadi daripada bencana terjadi kita tidak siap. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kalakta, Pak Piton. Selanjutnya kita mintakan saran ataupun masukan dari Pak Ketua IDI Cabang Padang. Mungkin pesan juga kepada seluruh anggota IDI nih, kawan-kawan dokter umum, bagaimana kira-kira meningkatkan kapasitasnya sebagai anggota IDI Cabang Padang. Ya, kita menyampaikan terima kasih kepada Pak Kalaksa yang membuka diri untuk kita bisa berkoordinasi lebih baik ke depannya, terutama terkait dengan mitigasi bencana. Dan pada prinsipnya IDI Cabang Padang mendukung segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Padang tanggap bencana tadi ya. Tangguh bencana. Tangguh bencana. Padang tangguh bencana. Dan untuk dokter kita di lapangan pesannya lah. Ya, tentu bantuan hidup dasar itu merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap dokter. Jadi jangankan dokter, orang awam aja kita latih ya. Nah, tentu menjadi wajib hukumnya buat semua dokter untuk mengulang-ulang. Nah, karena biasanya kalau yang bukan bedah agak sering lupa deh kan. Nah, jadi kita harapkan kepada seluruh anggota IDI ini untuk menguasai bantuan hidup dasar, sehingga nanti jika diperlukan ya kita nggak selektif lagi kan, semuanya bisa turun. Nah, itu barangkali. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada dua narasumber kita yang luar biasa pada Sabtu ini ya, mengambil waktu weekendnya Pak, dan Bapak bisa bersama keluarga ya. Sekarang hadir di Sekre di Cabang Padang yang minimalis, namun mudah-mudahan bisa membersamai kita ke depannya. Nah, mungkin dari saya sedikit narasi bahwa dokter di Kota Padang tersebar merata di seluruh pelosok. Gunakanlah potensi dan tingkatkanlah kapasitas sejauh seluruhnya. Untuk apa? Untuk seperti tadi disampaikan, untuk evakuasi mandiri sehingga selamat diri, selamat keluarga, sehingga bisa melanjutkan profesi atau melaksanakan tugas mulia menyelamatkan korban seandainya bencana terjadi. Jangan keluarga tertinggal, keluarga menjadi korban, baru kita turun. Baiknya tentu diamankan diri, amankan keluarga,
bertugas di lapangan, gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Kita akhiri podcast kita pada Sabtu siang ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.